oh begini toh nyikapi COVID itu. Jadi kita harus bisa caranya, prosesnya itu. Setelah kita menyikapi, oh binatang buas ini caranya membunuhnya harusnya begini. Kita harus tahu setelah adaptasi menemukan senjata pamungkasnya yang ada di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya berkesempatan nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak Nurul Yakin. Beliau udah jam terbangnya udah benar-benar tinggi banget, nyaris 20 tahun di industri properti ya. Udah di beberapa tempat ya, di Lippo Karawaci, pernah di Era, pernah di beberapa developer besar juga ya. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai founder dan owner dari Benhok Property yang ada di BSD. Pokoknya market yang di sekitar BSD, Tangerang, siapa yang nggak kena Benhok Property lah. Dia benderanya udah berkibar banget ya. Terus sekarang dia juga menjabat atau mendapat amanah sebagai Waketum 1 DPP Arebi di hubungan ke pemerintahan. Jadi yang berhubungan dengan pemerintahan, beliau nih yang ngurusin nih ya. Terus dia juga menjabat di REI sebagai Badiklat REI-nya. Wah, bagian pendidikan dan latihan REI beliau nih menjabat nih. Nah, terakhir beliau juga sebagai konsultan dari beberapa developer besar dan developer pemerintah, PT Bintang Mahameru. Jadi ada beberapa proyek nih yang di Pondok Cabe ataupun di Pamulang, dia yang handle nih. Jadi buat developer juga yang mau konsultasi tentang proyeknya boleh ke Pak Nurul Yakin. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau nih. Pak Nurul Yakin, apa kabar Pak Nurul? Baik, Pak Argo, Bro Argo, YouTuber kita nih. Lagi WFH nih Pak, lagi banyak belajar. Saya juga nanya-nanya nih ke senior-senior saya nih, kayak Pak Nurul Yakin nih. Kita kan nonton TV bosen, kita baca-baca juga jenuh, nonton YouTube juga kadang-kadang kontennya tidak menarik. Enakan saya bikin YouTube nih, buat konten khusus buat industri properti ini. Jadi teman-teman yang ada di industri properti, di developer maupun di broker properti ya bolehlah berbagi, sharing. Jika ada komen atau bagus ini di like ya, di share supaya lebih semangat. Kalau ada komen silahkan komen di bawah. Pak Nurul, saya mau nanya nih ke Pak Nurul nih. Siap. Kan sekarang kita tahu nih 2 bulan yang lalu mungkin di awal Maret terjadi COVID-19, virus ini telah meluluhlantahkan hampir seluruh dunia ya, hampir sendi-sendi bisnis. Industri bisnis porak-poranda, salah satunya di industri properti nih Pak nih ya. Ini kita sekarang kan udah kurang lebih 2 bulan nih. Pertanyaan saya nih ke Pak Nurul nih, saya nih sebagai di industri broker properti, Bapak kan 2 nih di industri broker properti, di industri developer juga. Bagaimana Pak menyikapi dan menyiasatinya nih menurut Pak Nurul Yakin? Silakan Pak. Ya, makasih Pak Argo. Jadi saya apapun, kondisi apapun itu, lingkungan itu nomor 2. Yang paling pertama, lingkungan nomor 2. Jadi yang bisa merubah lingkungan itu nggak bisa berubah sendiri kalau nggak dirubah sama orangnya. Nah, saya mau berbicara kitanya ini. Kitanya seperti apa mencikapi terjadi storm, jadi badai besar ini terhadap bisnis ini, khususnya dari seluruh bisnis, khususnya di properti. Nah, lebih khusus lagi saya mau berbicara sebagai komunitas property agent atau broker properti yang tergabung di AREBI ya, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Yang pertama adalah ada beberapa tahapan nih kalau kita harus ikuti. Tahapan-tahapan mentalitas, sikap, dan persepsi kita. Dan kita harus bisa mendefinisikan itu. Kalau enggak nanti kita akan lost. Yang pertama, begitu kita melihat awal Maret terjadi COVID-19, shock kita semua. Tidak ada satupun manusia yang tidak shock, termasuk kita. Dan itu sangat normal, itu nature, itu manusiawi, shock. Sehingga dalam tahap-tahap awal kita, ini kita jadi pikiran kita, fokus kita, itu bukan lagi di bisnis kita. Fokus kita kepada kejadian. Wah, semuanya searching, nyari, tanya, menggali informasi, mendengarkan berita tentang COVID, tentang virus corona. Semua tentang itu. Jadi semuanya kayaknya ahli virus, semuanya kayak jadi dokter, semua nih.
Tapi itu adalah waktu-waktu shock. Kita mestinya nggak boleh shock terus-terusan. Kalau shock terus-terusan kita jadi stres. Jadi setelah shock kita mestinya punya kemampuan untuk mengadaptasikan diri kita dengan kejadian. Jadi kita harus adaptasi. Pemerintah juga adaptasi. Pemerintah mengambil kebijakan PSBB, lockdown, social distancing, work from home, kemudian physical distancing dan lain sebagainya, pembatasan dan lain sebagainya. Nah, kita juga sendirinya harus adaptasi. Kita mulai adaptasi gitu. Bagaimana work from home? Wah, bagaimana meeting zooming by Zoom meeting? Bagaimana kita berkomunikasi jarak jauh? Bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen jarak jauh? Bagaimana transaksi online? Bagaimana digital? Semuanya kita. Nah, proses kedua itu menjadikan kita bisa memposisikan diri kita. Oh, begini toh nyikapi COVID itu. Jadi kita harus bisa, caranya prosesnya itu. Setelah kita menyikapi, oh binatang buas ini, caranya membunuhnya, harusnya begini. Kita harus tahu setelah adaptasi menemukan senjata pamungkasnya. Yang ada di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Jadi makanya tahap ketiga itu take position. Nah, take position itu jangan salah. Take positionnya jangan kebanyakan nyontek ke orang. Dalam kondisi krisis itu sama aja kalau kita survival kena banjir. Tahu-tahu kena, wah banjir. Anda nggak bisa, tolong. Anda nggak bisa, orang yang dimintain tolong juga mau tenggelam. So, back to yourself. Inner power Anda, knowledge Anda, skill Anda, imunitas Anda, sense Anda, insting Anda, itu yang membuat Anda akumulasi, kumpulin jadi satu, diikat, ditelan, kemudian Anda mendeklarasikan, ini posisi saya, take position. So, dalam posisi take position ini, jangan terlalu banyak Anda dengerin hal-hal yang teoritis. Sudah cukup dia saat adaptasi. Apalagi Anda itu terlalu banyak mendengarkan hal-hal sifatnya itu lebih ke motivasi. Cukup. Nah, jadi kalau Anda dalam bahasa konkretnya, kalau di WhatsApp, di medsos, sekarang ini Anda itu masih nyari-nyari tentang apa itu COVID-19, bagaimana pengobatannya. Anda masih tetap sekarang itu ngapalin hari ini nambah positif berapa, yang sembuh berapa. Anda kelewatan. Itu kemarin waktu tahap pertama. Saatnya Anda ngurus fokus kepada kenyataan. Kenyataannya Anda ini property agent. Faktanya Anda property agent. Bisnis Anda harus Anda urusin. Bisnis Anda harus survive. Dan akan segera recovery. Anda harus tentukan. Nah, posisi itu harus clear sekarang. Sekarang udah minggu keempat. Kalau Anda belum clear, posisi Anda akan diganti sama orang lain. Siapa? Nah, rilisnya Kadin ini, merilis bahwa PHK layoff itu sampai sekarang udah 10 juta, Pak. 10 juta. Dan ini mungkin akan tambah. Wow. Akan tambah. Yang di PHK itu bukan dari yang di bawah aja. Sampai top manajemen kena PHK juga. Jadi dari paling rendah sampai yang atas 10 juta. Nah, saya itu mikir karena saya ngalami 98, krisis 98. Ini ada kesamaannya ini, fenomena ini. 98 itu juga sama, PHK berbesar-besaran. Para profesional dari yang bawah sampai atas kena. Nah, begitu mereka ambil posisi, dia bagaimana dia survive, itu tahun 98 yang paling menonjol ada 2 sektor usaha. Yang pertama bikin kuliner, banyak itu di sekitar Semanggi, di sekitar Plaza Parkir Timur, di Kemang, di mana-mana pada bikin kafe. Mulai dari artis, mantan direktur, semua bikin kafe. Yang kedua, yang nggak bisa bisnis kuliner, mereka lari. Yang namanya property agent. Karena bisnis yang kedua ini, itu entry barrier-nya rendah. Anda mau S3, mau S1, SD, sampai profesor, di treatment sama Pak Margo, sama Pak Lukas itu. Anda nggak ada diskriminasi education. Pendidikan nggak diskriminasi. Jadi rendah. Prosesnya juga rendah. Yang kedua, low capital. Anda nggak perlu modal. Anda nggak perlu modal banyak. Anda cukup biar sewa, ruko, Anda bikin dokumen legalitas, Anda bayar iuran kalau masuk RIB, Anda ikut training, Anda nanti LSM bla 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 bla, itu
Anda sudah bisa punya perusahaan, namanya property agent. Atau kalau Anda nggak sampai ke sana, ya Anda tinggal datang aja ke kantor-kantor agent, saya mau jadi marketing associate. That's it. Selesai. Anda sudah positioning namanya itu. Sudah bisa mendefinisikan Anda mau ngapain, Anda siapa, dan Anda mau ngapain. Itu yang paling penting. Nah, pertanyaannya, apakah sama 98 dengan sekarang? Tidak. Sekarang nggak boleh ngumpul. Anda bikin kafe, itu nggak boleh ada bangku buat orang makan. Anda akan ditangkap polisi karena nggak boleh kumpul lebih daripada orang. Jadi sekarang tinggal satu pilihannya, kalau asumsi saya benar. Pilihannya adalah property agent. Jadi kalau ada orang 10 juta, Pak, sekarang dalam posisi jobless, tidak punya pekerjaan, automatically dia juga nggak punya income, atau income-nya akan terancam. Dia mau instingnya dia akan survive. Dan yang pilihan cuma satu, property agent. Nah, message besarnya adalah kepada para sekarang yang existing, yang sekarang sudah berjalan. Kita ini yang sudah running ini, hati-hati, ada trade, ada ancaman. Newcomer, kalau 10% itu 1 juta. Kalau 1%-nya 100.000 dari 10 juta. Katakanlah kita ngomong moderat, 5%, berarti ada 500.000 orang yang akan masuk ke dunia bisnis ini, property agent. Nah, saya nggak akan fokus kepada yang baru. Saya akan fokus kepada yang lama. Pertanyaannya, Anda ini kuat nggak menahan badai gelombang pendatang baru ini, sekaligus mempertahankan bisnis Anda? Nah, kalau ini ada dua tugas besar. Anda akan kemasukan pendatang baru, dan yang kedua, Anda mempertahankan bisnis Anda. Nah, ini yang harus waspada. Maka yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah, marilah Anda bangun mindset Anda. Anda harus sekarang itu sudah bisa membaca fenomena secara konkret. Nah, setelah Anda bisa menjadi, nah fenomena ini sekali lagi, jangan ditanyakan kebanyakan orang. Karena setiap fenomena itu ukurannya diri kita sendiri. Satu ruangan itu kalau ada virus masuk, tidak semuanya mati. Tidak semuanya kena COVID. Ada yang langsung mati, ada yang positif, ada yang ODP, ada juga nggak yang karena imunitas, dia nggak masuk virusnya. Sama dengan kita, bagaimana kita survival, bagaimana take position. Nah, sehingga kita harus benar-benar jujur, objektif. Kalau itu harus ngurangin karyawan dulu. Saya harus fokus kepada, saya harus less spending. Saya harus fokus kepada prioritas satu atau yang lain. Nah, sehingga dengan imunitas kita, modal imunitas kita, inner power kita mendefinisikan take position. Nah, sekarang kalau sudah definitif, baru kita baca akan datang. Proyeksi-proyeksi akan datang. Kita memproyeksikan bagaimana kalau COVID umurnya sampai Juni, bagaimana kalau COVID umurnya sampai Agustus, bagaimana kalau COVID umurnya sampai Oktober. Nah, kita harus bikin simulasi-simulasi begitu. Karena kalau enggak, kita nggak bisa itu kemudian suddenly kita punya insting pergi ke dukun, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Nah, jadi kita harus bikin simulasi-simulasi sehingga kita bisa mempersiapkan melakukan stepping namanya preparation. Oh, nanti gimana itu? Nah, sebelum preparation kita juga harus punya common sense. Sense yang common. Jadi kalau sekarang apa yang harus kita lakukan? Promosi besar-besarankah? Atau pokok listing besar-besaran, listing banyakkah? Atau kita mungkin hanya sekedar keep in touch. Nah, dalam dunia sekarang, Anda jangan salah. Bahasa universal, sekarang itu ada nilai universal. Nilai universal, nilai kemanusiaan. Semua sedunia. Semua orang sedunia bahasanya bahasa kemanusiaan. Jadi jangan sekali-kali Anda membuat jargon, membuat promosi, yang isinya cuman hard selling. Jual. Pak, kalau Bapak beli sekarang, diskonnya 30%. Anda ini bukan, you are not human anymore. Kamu bukan manusia lagi. Kamu ini tuh alat produksi.
alat produksinya properti yang pokoknya disetel kayak itu, kayak apa namanya tahu bulat atau itu apa namanya roti yang keliling juga setel apa setel kasetnya ya bunyi aja, mau ada orang nggak ada orang bunyi tahu bulat atau roti ini apa. Anda bukan manusia ini. Kalau Anda manusia maka yang Anda lakukan adalah bahasanya adalah bahasa empati. Mau selling, mau approaching, mau apapun, tapi by empathy. Selling by empathy. Tapi jadi empathy duluan. Yang gede empatinya, tagline-nya empathy. Meskipun di dalamnya ada konten selling. Jangan diwale, kontennya selling. Empatinya nggak kelihatan. Nah, Anda nanti akan dijudge. Nah, karena orang lagi sensitifnya. Menorong orang susah. Itu nilainya berkali-kali lipat. Apresiasinya. Orang di tengah hutan Anda kasih aqua 1 botol, itu nilainya sama dengan mungkin 1 mobil itu. Nah, sekarang sama. Anda empati. Anda jangan, bahasa saya mungkin birahi menjual. Jadi Anda itu birahi menjual. Udah tandang tabrak sana tabrak sini, yang penting jual. Nanti bro, nanti kalau udah normal begitu. Ada birahi menjual ya. Anda jadi human being, jadi manusia yang seutuhnya, yang care, yang kalau nggak ada material ada bahasanya itu empathy. Nah, dengan itu Anda mendapatkan direspon positif. Anda diapresiasi orang bahwa Anda ini bukan hanya ingat kalau memandang kepala manusia itu adalah sebagai prospek. Anda pandang kepala manusia itu ya sebagai manusia. Jadi ada saatnya Anda melakukan jualan, hard selling, ada saatnya Anda melakukan dia sebagai as human. Nah, ini penting karena sensitif, dalam kondisi sensitif. Nah, ini juga bagian daripada preparation. Jadi Anda investasi, apresiasi orang, penghargaan orang. Kita apresiasi bagaimana orang mempersembahkan informasi kayak apa. Even kita memberikan masker 1 kepada orang Pondok Indah misalnya, atau orang Kebayoran Baru. 1 masker aja. Anda jangan kira nggak punya nilai. Kalau dia keluar lupa bawa masker tengah jalan, ada Pak lagi di mana? Oh, saya lagi ini mau ke apotek. Aduh, lupa masker. Oh, bentar Pak, Bapak berhenti di situ, saya anterin maskernya. Apa nggak itu valuable? Masker cuma 5.000 atau 10.000, itu nilainya luar biasa karena dengan Anda bantu masker. Jadi empati itu luar biasa. Nah, selanjutnya kita sebagai broker properti yang harus kita lakukan berikutnya adalah definisi bisnis sekarang itu pada tahap mau tidak mau harus cooperation, harus kerjasama. Nah, kita sebagai property agent harus membangun kerjasama yang sebesar-besarnya, khususnya pada stakeholder. Nah, baik developer, asosiasi developer, berbagai macam asosiasi developer, regulator. Kalau sekarang bisnis kita ini juga kita harus kolaborasi dengan aparat penegak hukum, karena kita itu sekarang sudah ada undang-undang yang menaungi kita. Nah, kalau ada diundangkan itu ada pengawas pelaksanaan atau aplikasi undang-undang ini. Nah, itu ada aparat penegak hukum. Nah, kita juga harus, jadi acara-acara kita Pak Pak Margo ini boleh juga ke Kapolres diajak bicara dialog seperti ini, atau penegak ya minimal itu timnya Pak Dirjen penindakan ya, Pak Ferry and the gang itu kan. Jadi gini, supaya teman yang lama itu well preparation, teman yang baru itu juga well preparation, bahwa bisnis ini itu kalau bisa begitu buka link YouTube-nya Pak Margo ini, wah, materi training, terus gimana bisnis properti ini sudah 50-70% udah di otaknya dia tuh. Itu akan mengedukasi masyarakat yang pendidikan yang luar biasa. Dan sekarang saatnya orang
itu lebih daripada 50% itu mereka ada di berselancar di dunia maya dengan berbagai macam medianya. Karena mereka waktunya banyak, waktunya memadai, dan mereka banyak sendirian. Nggak mungkin ngobrol dari pagi sampai malam sama anak sama istri. Dia nggak mungkin. Dia akan spend waktu-waktu untuk bagaimana tetap dia eksis, tetap dia update, atau dia malah menggali informasi baru. Nah, khususnya mereka yang dalam posisi PHK, jobless, nah mereka akan cari itu opportunity. Nah, opsi yang paling satu-satunya yang paling bisa mudah diakses kan agent. Nah, jangan sampai kita juga sebagai yang lebih senior itu mengulang kesalahan-kesalahan yang lalu. Masuk bikin kantor 2 bulan tutup, 3 bulan tutup. Karena apa? Nggak mau prepare. Dianggap kayak pokoknya dengar dari temannya ya bikin aja. Daripada rukonya anggur dibikin aja. Daripada dia cuman nganter anak sekolah pulang ini apa itu arisan dia bikin aja. Oh nggak cukup. Bisnis ini entry barrier-nya rendah, tapi tantangannya besar. Survivalnya susah. Bisnis ini masuknya gampang, survivalnya susah. Gampang masuk, tapi bertahannya susah. Nah ini dia harus ya, teman-teman juga harus sadar betul yang apa namanya, yang sebagai newcomer itu. Gitu Pak Margo. Apalagi nih yang kita harus padat dan jelas ya Pak Nurul ya. Saya mau nanya satu pertanyaan itu dijawab. Sebenarnya saya mau nanya 5, tapi satu pertanyaan aja udah dibabat semua 5 pertanyaan saya. Udah lengkap, jelas nih buat teman-teman yang lihat di YouTube saya ini. Pak Nurul hampir 26 tahun di industri ini ya. Jadi tadi dia bicara mengenai ada ancamannya, ada peluangnya, ada tadi yang dari Pak Nurul bilang yang tadi saya kena itu diri kitanya dulu, mindsetnya kita dulu gitu loh. Sekarang saat ini nggak usah nyari namanya itu apa sih corona, terus kita udah tahu bagaimana tindakan yang penting kita take action-nya kita seperti apa nih buat broker properti ini ya. Kita harus cari celah. Kalau itu sok berkepanjangan namanya Pak. Kalau berkepanjangan ya. Anda akan punah stres itu. Pak Nurul bilang Anda akan punah. Anda udah nama Anda udah nggak tercatat lagi. Mungkin udah invest lah. Anda udah nggak ada di industri ini lagi. Mungkin pindahlah ke industri yang lain gitu. Pak, tadi Bapak bilang bicara mengenai regulator, bicara mengenai mungkin ada beberapa sisi ya Pak ya. Kita sebagai pelaku, ada juga pemerintah yang bagian regulatornya. Dan Bapak sekarang di DPP RB kan sebagai Waketum 1 untuk hubungan kepemerintahan nih Pak nih. Peran pemerintah ini seperti apa nih dalam kondisi ini? Dan peran pemerintah skala pasca COVID ini, dan peran pemerintah juga terhadap broker nih Pak. Gimana tuh Pak? Ya, kalau dari sisi bisnis broker properti, saya pikir pemerintah sudah mulai pay attention dari sejak 2008 dikeluarkan SK Kementerian Perdagangan. Sampai yang terakhir bahkan sudah masuk COVID, itu kan Dirjen Perdagangan dalam negeri itu mengeluarkan surat edaran ke seluruh asosiasi developer. Bunyi edarannya salah satunya adalah para developer dalam hal untuk memasarkan produknya atau proyeknya adalah memakai jasa profesional, perusahaan profesional yang sudah CUP 4 dan yang sudah bersertifikasi. Saya pikir ini sudah apa yang kita rancangkan, yang kita gaungkan, kita upayakan, itu sudah mulai. Berikutnya memang kita tidak bisa seagresif RE, Pak. Karena kalau RE itu kan industri yang multiplier effect. Dia itu industri yang satu leading sektor ekonomi. Yang kedua, yang selanjutnya dia itu diikuti 120 sampai 170 industri pendukung, Pak. Jadi pemerintah wajib, kalau bahasa istilahnya fardu ain itu untuk ngopenin RE ini gitu. Kalau nggak collab ekonomi ini karena dia sektor yang termasuk leading sektor. Nah, kita tidak sama di situ posisinya, tapi kita itu ada di bawahnya RE, Pak. REB, agent itu ada di bawahnya RE. Marketnya broker properti itu asalnya dari primary. Mostly, sebagian besar. Jadi, kalau RE sementara ini ya, RE itu diberi
diperhatikan sama pemerintah dari sisi fiskal, ya, dari sisi relaksasi dari OJK, dari BI, kemudian dari sisi pajak, ada keringanan pajak, penundaan pembayaran pajak dan lain sebagainya, semua diatur, rescheduling dan lain sebagainya. Nah, insya Allah ke bawahnya, ke kitanya itu nanti juga akan berdampak, Pak. Kalau properti primary-nya sehat, secondary-nya insya Allah akan sehat. Nah, cuman masalahnya adalah kitanya ini, PR kita ini kan besar, tapi kan banyak yang quote and quote ini nggak tercatat, Pak. Jadi kalau di rank enggak, Pak. Rank itu hampir semuanya ya ada di asosiasi, mau di Reka, di Apersi kah, di mana-mana ada di asosiasi. Hampir semuanya. Tapi kalau broker, Pak, mungkin baru 50%, 60% yang tergabung di Arabi. Yang sebagian besar itu masih antah berantah. Nah, that why sebetulnya besar, pemerintah lihatnya kecil. Gitu. Ini masalah besar. Nah, kita sebagai Arabi atau teman-teman yang di luar Arabi, kita itu bukan perusahaan. Kita itu asosiasi, punya moralitas, punya moral obligation supaya bisnis berkembang. Mari kita sama-sama. Poinnya di situ. Jadi sebetulnya Anda masuk nggak masuk, itu terserah Anda. Tapi dengan Anda nggak resmi seperti itu membuat perlambatan pertumbuhan bisnis ini. Karena satu, teman-teman asosiasi developer menganggap cuman segitu, cuman 14 provinsi. Pemerintah nggak banyak toh. Nah, padahal sebetulnya banyak. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, jangan ego sektoral. Makanya kita berpikir secara luas, berpikir ini saatnya kolaborasi. Anda nggak bisa berpikir di bisnis ini seperti tahun 80 atau tahun 70 yang disebut maklar itu. Kalau dulu duduk-duduk di ujung gang aja disamperin, Pak. Ada yang jual tanah, ada yang mau nyari tanah gitu. Itu Pak Margo, kira-kira. Jadi buat pemerintah nih yang dengar ini, bahwa industri broker properti itu tuh besar ya. Kita udah ada di 12 provinsi, Pak Nurul, DPD ya. Secara asosiasi. Faktanya kan lebih, Pak. Fakta lebih. Itu secara asosiasi yang terdaftar ada 1.278 kantor udah terdaftar. Kantor perusahaan ya. Secara perusahaan. Kalau satu perusahaan ini, sorry nih pemerintah nih, minimal 10 marketing aja yang tergabung udah hampir 13.000 tuh. 13.000 marketing associate itu perlu diperhatikan. Nah, setiap transaksi nih Pak Nurul, nah kita sebagai broker properti, sebagai kantor ataupun sebagai individu, kita kan bayar pajak ke pemerintah. Kita ada masukan buat pemerintah. Nah, kalau mereka nih yang tadi Bapak bilang entah di mana, entah berantah tidak jelas tidak jelas apanya, istilahnya KTP-nya nggak jelas, kantornya nggak ada, mereka dapat komisi, mereka masuk ke kantong sendiri. Ini sebenarnya ada kerugian besar nih buat pemerintah nih. Ada sebetulnya rugi yang paling besar bukan di situ, Pak Margo. Nah, di mana tuh Pak Nurul? Bisa dijelasin? Rugi yang besar bahwa pemerintah punya PR penambahan orang-orang yang tidak punya pekerjaan ini melimpah, yang tadi saya bilang 10 juta. Faktanya tahun 98 bahwa sektor industri property agent ini sudah pernah berjasa menampung jadi preferensi, jadi pilihan orang-orang kelas menengah dan menengah atas untuk tetap bisa untuk berusaha dan berbisnis. Nah, jadi sekarang itu kalau sekarang Anda mau giring kemana orang-orang yang PHK itu? Dia nggak punya capital besar, Pak. Saya pikir kejadian 98 akan berulang. Dan yang paling bisa menampung, mau 10 juta, kayak 100 juta, kayak Pak. Property agent, kalau ada 100 juta orang mau jadi property agent. Pak Margo, kita ketawa, Pak. Kita bersyukur sama yang di atas. Buat kita, waduh, kok begini? Oh, enggak. Kalau ada yang PHK 10 juta, 100% mau jadi property agent, Pak. Wah, kita welcome, Pak. Nah, artinya apa?
ada satu sektor usaha yang bisa menampung sekian puluh juta orang-orang yang kena layoff. Orang-orang ini kan misi besar pemerintah, Pak. Ini misi besar pemerintah, misi besar kemanusiaan. Nah, sektor ini tuh bukan hanya pajak. Mungkin pajak kecil, Pak, tapi bahwa bisa menyelamatkan nasib buruk ya penduduk Indonesia yang sekarang lagi punya masalah. Itu poin besar, Pak. Iya. Tidak ada sektor yang bisa nampung tanpa batas. Sektor ini yang bisa nampung tanpa batas, Pak. Iya. Gitu, Pak. Buat pemerintah nih, mudah-mudahan be aware dengan mudah-mudahan ini. Pak Nurul, mudah-mudahan ada pemerintah yang dengar kita punya obrolan nih, Pak Nurul, supaya dia wawasannya kebuka nih, Pak, bahwa industri ini tuh mungkin mudah-mudahan bisa menyelamatkan nih. Kan orang kan berpikir, sorry Pak Nurul, mungkin selain ke ini kan mereka yang gampang itu. Sudah pernah, Pak. 98 sudah. Sudah. Iya. Mereka berpikir jadi supir tahun 98 sudah pernah. Oh, ya diperhatiin lah, karena kan sekarang ini yang paling simpel juga ada satu, Pak, industri transportasi, Pak, jadi supir Gojek atau supir Grab, gampang kan, tinggal aplikasi mereka punya kendaraan, gampang. Segampang, tidak sama, tapi kurang lebih gampangnya sama dengan masuk di bisnis agent, property agent. Yang susahnya kan survivalnya kan yang susahnya gitu kan. Ya, memang itu seninya itu. Oke. Pak Nurul, thank you lah udah ngobrol-ngobrol nih kurang lebih 30 menit tapi maknanya dalam banget ya. Saya akan share nih ke teman-teman jika ada komen atau jika ada misalnya kan opininya Pak Nurul ya boleh kita berbagi, yang penting betul seperti ini kita pengen mengembangkan, kita sama-sama dengan Pak Nurul di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia di Arebi, kita ayo mengajak teman-teman yang punya kantor, yuk gabung dengan Arebi, banyak manfaatnya, kita punya networking, kita ada edukasi juga, berkesinambung. Yang paling penting yang tadi bilang Pak Nurul, kita tuh nggak bisa sendiri, kita tuh harus kolaborasi, kita harus saling kerjasama, nggak bisa kita sekarang sendiri gitu. Ya tadi Pak, goodwill pemerintah sudah ada, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah bikin edaran. Dibikin edaran, kalau kitanya itu nggak siap dengan tadi Pak, ada sertifikasi, ada CUP 4, developer tetap kan akan nanya, lo kan surat edarannya saya disuruh memakai jasa agent yang CUP 4 dan bersertifikat. Nah sekarang kalau kitanya, nah akhirnya developer Pak, itu pada nggak bersertifikat dan nggak CUP 4, ya developernya akan kembali lagi ke pola lama Pak. Jadi goodwill-nya pemerintah sudah bagus, kitanya kita harus siapkan. Jadi tadi Pak Nurul bicara CUP 4, jika teman-teman pengen ngerti apa sih CUP 4 itu, bagaimana cara mendapatkannya sebagai kantor broker, lihat video saya dengan pembicaraan dengan Pak Paulus tuh, dijelasin di situ tuh. Kalau saya tanya, kalau tanya ke Pak Nurul panjang lagi nih. Surat izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti, kita harus punya 2 tenaga ahli, bla bla bla, dibahas semua di situ. Jadi ternyata industri ini tadi bilang goodwill-nya pemerintah udah ada, tinggal di kitanya nih sebagai pelaksananya nih. Ya kalau kitanya juga ogah-ogahan, industri ini nggak bakal maju, mungkin stuck. Betul. Ya. Kita kan sebagai contoh nih, orang-orang yang ada di industri ini istilahnya maju terus berkembang, kelihatan secara materi, orang kan akan melihat. Jangan hanya ngomong gitu, ada buktinya. Sekarang kan namanya kesaksian. Buktinya ada, ya orang akan ikut gitu. Mungkin seperti itu gambaran kurang lebih ya. Pak Nurul, thank you loh. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol di sore ini. Ya, ngucapin juga buat Pak Nurul, semoga keluarga Bapak selalu dilindungi dalam keadaan sehat, walafiat, ya, semuanya tidak dijauhkan dari virus corona, dari COVID-19 ini. Dan saya ngucapin juga buat Pak Nurul atau teman-teman muslim yang lainnya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan ini, ya mungkin polanya udah beda ya. Terawih kita nggak di rumah, terawih udah terawih nggak di masjid, udah di rumah. Mungkin besok-besok lebarannya kita salaman pakai jum kali Pak Nurul. Iya. Udah berubah nih. New normal. Nah, kita harus beradaptasi. New normal. New normal udah semua tatanan harus berubah. Mungkin besok-besok Pak Nurul, ya orang kemana-mana pakai masker ya. Artinya dulu orang pakai masker aneh ya. Mungkin dulu ntar besok bioskop buka, mungkin
social distancing. Jadi pesawat pun mungkin nggak berduaan, bioskop sama mungkin berjarak-jarak semua. Seatnya berubah ya. Berubah gitu loh. Kita sebagai broker atau industri apapun, kita harus bisa menyesuaikan karena konsumen kan punya perilaku berubah juga. Kalau kita tetap dengan cara yang sama, nah ini kita pasti punah. Jadi nanti kalau nanti kita training juga Pak, etika menjual. Jadi nanti nggak boleh marketing kita tahu-tahu cepika-cepiki sama orang. Wah, orang langsung lari itu. Karena kan physical distancing, sudah physical distancing, nggak boleh langsung cepika-cepiki, main peluk anaknya gitu, nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke, Pak Nurul, thank you Pak Nurul, terima kasih. Salam properti Pak Nurul. Ya. Salam sehat. Ya.